lagi kisruh nih Pak, P3-nya. Terus? Bapak dilengserin. Apakah artinya menerima Tentu tidak akan membiarkan hal-hal yang tidak benar. soal IKN? Apakah undang-undang itu cukup menjamin Pak untuk Iya. nggak dihentikan gitu oleh nanti nggak tahu siapa? Bisa aja mereka juga mencoba menghentikannya itu juga dengan undang-undang. Karena itu jangan salah memilih pemimpin ke depan. Oh. Pagi-pagi paling enak sarapan pagi. Setuju nggak? Halo, ketemu lagi dengan Jati di POV. Nah, saya sih nggak mau sarapan pagi, tapi saya mau olahraga. Nah, outfitnya udah pas banget nih. Kenapa? Karena narasumber POV kali ini sedang olahraga. Siapa beliau? Ikuti saya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Arso. Iya. Waduh, lagi olahraga nih. Ditemani sang cucu. Ya, namanya Dava. Dava. ini. Fa. Hai, Dava. Fa. Terus, wah kamu olahraga juga. Nemenin panggilnya apa Pak? Dava. Kalau dari Dava panggil Bapak? Bapu. Bapu. Kamu nemenin Bapu olahraga. Woi, kamu ini olahraganya pakai bola gitu. Enggak, udah ngilu ya, soalnya bunyinya ngit gitu ya. Kamu udah sekali umur berapa, Pak Arso? Hampir 6 tahun. November tanggal 7 dia 6 tahun. Oh, dikit lagi udah 6 tahun, luar biasa. Pak Arso emang hari-hari selalu harus disempatkan olahraga gitu, Pak? Harus. Harus menjaga kebugaran Ya, gitu ya? biasanya saya berenang. Berenang. Berenang sama ini, sit up. Oh, sit up. Luar biasa. Oke. Berenang sama siapa? Sama Dava. Dava. Wih, kamu bisa berenang juga? Keren. Dava pas lagi berenang, bapak lagi berenang, Dava kejar bapu, pegang kakinya bapu, bapunya kaget. Kamu ngagetin sih. Dava berenang ke tengah, Oh. terus pegang kakinya bapu, Hah? terus Dava naik ke punggungnya bapu, Hah? bapunya kaget. Kepalanya kaget. Aduh, seru banget ya. Ini ya, obat stres ya, Pak ya. Di antara kesibukan semuanya, olahraga dan Dava ini ya. Pas Dava balik ke kolam cetek sama bapu, Dava pegang kakinya lagi. Naik ke punggungnya lagi, kaget lagi. Kamu sering banget ngagetin Bapu. Oke. Tadi Om sama Bapu jalan dulu ya. Kita ke tempat lain, ngobrol lain. dulu. Kamu di sini aja, oke? Ini. Pak Harso, ini kalau misalkan olahraga kayak gini, dikasih waktu tertentu nggak sih? Harus setengah jam kah, 1 jam kah, atau apa? Ya, ada jumlahnya lah. Gitu. Minimal kayak di sini ini 30 sampai 45 menit. 30 sampai 40 menit. Itu wajib setiap hari. Ya, di kolam renang juga 30 menit. Olahraga oke. Ya, sudah. Asupan juga diatur nggak sih? Kalau udah Dijaga. dengan segala macam kegiatannya. Iya, saya mengurangi yang mengandung gluten ya. Glutennya ya. Jadi gluten free gitu. Biar sehat terus. Makanya cerah terus ya Wah. Pak Harso ya, walaupun dengan kepenatan tapi kayaknya nggak penat kayaknya. Belum aja sebenarnya. Yuk kita lanjut ke tempat lain ya Pak ya. Oke, iya. Pak Harso tadi olahraga sudah, makanan dijaga. Kalau istirahat juga diatur juga nggak? Ya, itu wajib. Minimum tidur itu 6 jam lah. Minimum 6 jam. Iya. Emang sempet Pak sambil kerjainnya itu? Kebetulan tidur saya itu murah. Murah maksudnya? Ngeletak ini bisa tidur. Pelor kalau kata anak muda itu ya. Nempel langsung molor gitu. Iya. Itu gampang. Gampang. Jadi kalau di mobil misalkan habis dari tidur. kantor bisa Iya, tidur. 10 menit, 15 menit saya tidur. Itu berkah banget ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Karena kalau nggak kayak gitu, Iya. waktu tidurnya emang pendek Iya, ya. iya. Ini bicara soal kegiatan. Ini kan kalau kita lihat sekarang yang lagi kisruh nih soal P3 Pak. Nah ini gimana nih lagi kisruh kemudian Pak Enggak. Harso. Oh ini ada piano. Bolehlah duduk sini ya. Mampir sini Oh, sebentar. boleh. Nah kan lagi kisruh nih Pak P3-nya. Terus? Bapak dilengserin. Ini gimana sih Pak ceritanya?
Ya, mesti jangan ditanya ke saya, ditanya yang mau lengserin itu. Oh gitu, harus ditanya sama orang yang lengserin. Karena waktu itu kalau nggak salah Bapak lagi di luar negeri ya? Iya. Tapi memang nggak ada informasi Pak Harso mau dilengserin atau apa gitu, nggak ada Pak? Oh, nggak ada ya. Nggak ada informasi itu? Nggak ada. Setelah itu, ketika sudah peristiwa itu terjadi, komunikasinya berhentikah? Ya, saya ada komunikasi dengan beberapa orang, dengan Gus Sekjen saya masih komunikasi ya. Akhirnya kan sudah didaftarin ya Pak ya? Ya. Ini apakah artinya Pak Harso, kayaknya nih, ini kalau saya ngelihatnya diem-diem aja nih kayaknya. Apakah artinya menerima? Oh, rahasia itu. Aduh, ini susah ngoreknya nih. Ini soalnya belum ada nih, kita belum pernah dapat statement dari Pak Harso soal pelengseran ini gitu. Karena kayaknya mendadak banget gitu ya. Ya, kita aja tunggu lihat gitu. Yang penting jangan gaduh gitulah ya. Saya ingin menunjukkan kalau cara-cara yang kurang baik itu tidak perlu dilawan dengan yang cara-cara yang tidak baik juga gitu. Itulah kenapa Pak Harso. Karena kan partai ini berasaskan Islam, maka ada cara-cara yang bisa diselesaikan dengan cara yang baik sebenarnya. Jadi saya memegang itu saja. Dan dengan saya ini gampang kok. Gampangnya? Ya diajak ngomong, diajak itu bisa gitu. Jadi sebenarnya waktu itu nggak harus nungguin Pak Harso pergi dulu digulingkan. Jadi kalau diajak ngomong dia bisa. Emang mau Pak turun dari ketum waktu itu? Ya. Kalau diminta? Kenapa? Kalau diminta waktu itu misalkan ketemu Pak Harso, Bapak turun deh Pak dari ketum. Mungkinkah mau? Ya begini, saya kan dipilih melalui satu proses yang baik dan benar. Proses muktamar yang Betul. sah. Jadi kalau memang sudah tidak berminat dengan saya, maka pakailah juga dengan cara-cara yang terhormat. Begitu aja saya. Jadi itu gampangnya sebenarnya. Itu gampang itu aja. Terus sebenarnya pesannya itu gampang kan kok Pak Harso. Terus what's next Pak? Ini kan udah jadi nggak jadi ketum, tapi masih jadi menteri. Tapi kalau di partainya sendiri masih akan terus. Artinya kalau sebagai kader partai ya saya kira saya tetaplah gitu ya. Tapi apakah saya mesti harus masuk atau tidak? Kita lihat dulu. Apa yang saya akan lakukan, saya akan menimang-nimang gitu. Dan saya tentu tidak akan membiarkan hal-hal yang tidak benar ya. Dan tidak baik buat demokrasi Indonesia. Kan ditawarin ya jadi wakil ketua Dewan Pembina kalau nggak salah. Oh enggak. Di kami nggak ada itu istilah-istilah itu. Oh jadi nggak ada. Tapi nanti nextnya masih tetap akan berpolitik apa ya? Kita lihat saja. Kita lihat ya. Pak, main lah Pak, satu Pak. Ini mau ditutup aja duluan. Satu dong Pak, lagu biasanya Pak Harso apa biasanya favoritnya mainnya? Saya nggak punya lagu favorit. Sebenarnya saya nggak ahli juga main ini. Cuma kadang-kadang iseng aja gitu Coba kan. Pak, isengnya kayak gimana sih Pak? Saya suka lagu ini, lagunya Mas Eros itu loh. Eros Jarot. Saya tahu nih kayaknya. Sudah. Nggak boleh kalau udah ada yang nyanyi. Oke. Nanti kita ganti jadi pemain piano. Nggak jadi menteri lagi dong. Masih ngomongin soal perpolitikan. Saya pernah baca, Pak Harso ini kan dari awal di politik di P3 ya. Iya. Terus kemarin sempat bilang bahwa berpesan lah kepada teman-teman yang lain di partai, P3 harus dijaga. Ya. Apanya sih Pak yang dijaga? Ya marwahnya pertama harus dijaga. Dan partai ini adalah partai yang warisan ulama. Ya, jadi mereka dengan punya cita-cita besar untuk menjaga Indonesia dan untuk tetap membangun kebersamaan di dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan mendemonstrasikan Islam rahmatan lil alamin. Menyongsong 2024, P3 kalau kita lihat trennya kok perolehannya turun terus nih Pak.
Kalau Pak Harso sebagai orang dalam nih, apa sih yang harus dilakukan sama P3? Ya, karena begini, kalau kita lihat dari demografi pemilih, pemilih ke depan ini 60% itu generasi muda. Nah, ini ada satu disparitas pemilih di P3. Jadi P3 agak terlambat untuk membangun gitu social acceptance-nya itu, daya terima sosialnya pada generasi muda gitu. Terlalu yakin dengan yang dikuasai oleh para fanatisme itu. Nah, sementara mereka kan makin minoritas gitu kan, dan kemudian juga terbelah-belah. Bahkan ada yang orang tuanya dulu P3, sekarang anaknya atau cucunya sudah nggak di P3 kan begitu. Jadi ini yang kita coba kembalikan, dan kemudian kita jelaskan kepada generasi muda bahwa P3 itu apa gitu, bahwa P3 ini bagaimana dan berpolitik negaranya itu seperti apa. Kan Bapak waktu itu ketua umum, kemudian menteri juga. Ribet nggak sih Pak? Dua kerjaan yang berbeda. Sama sekali nggak ribet. Nggak ribet? Nggak. Jadi kalau sekarang udah cuma satu doang, makin nggak ribet sebenarnya. Ya kita lihat. Kayak gimana sih Pak Harso kalau kerja jadi menteri? Kita akan bahas ya sesaat lagi, tetap bersama POV soal IKN. Tapi apakah undang-undang itu cukup menjamin Pak untuk nggak dihentikan gitu oleh nanti nggak tahu siapa? Bisa aja mereka juga mencoba menghentikannya itu juga dengan undang-undang. Karena itu jangan salah memilih pemimpin ke depan.